1 tahun sudah kisah nestapa kematian mendiang Laura Anna. Namun hingga kini kepergian selebgram kondang yang redup akibat kecelakaan yang membuat tubuhnya lumpuh itu masih saja menggulirkan cerita sedih yang penuh kejutan. Ya, tepat beberapa hari lalu, 1 tahun pasca Laura meninggal, keluarga Laura sempat menggelar acara peringatan 1 tahun kepergian Laura Anna dengan diwarnai oleh kehebohan. Pasalnya, saat acara digelar, Gebor Edelingi, ayah Laura, dikabarkan diusir oleh Amelia, ibunda Laura, dan Greta Irene, sang kakak. Apakah yang sebenarnya terjadi antara Gabor dengan istri dan anaknya itu? Bagaimanakah pula Amelia, ibunda mendiang Laura, menyikapi kabar tersebut? Diusirnya kapan nih? Maksudnya aku nggak usir sih. Emang kan karena udah pisah nggak harus di satu rumah kan? Aku nggak usir, dia pindah ke rumah yang satunya. Pindah, maksudnya tinggalnya ada di sana. Udah lengkap kok, ada kasur, ada semua dia bawa dari sini. Pokoknya dia tinggal masuk doang, rapi. Berarti masih baik-baik lah ya, Mas? Kalau aku sama enggak. Aku emang nggak baik-baik. Kenapa? Nggak mungkin lah ada perpisahan yang baik-baik, nggak mungkin. Nggak ada diusir. Sekarang kita udah pisah 1 tahun, terus dia masih tinggal di sini sekitar 5 bulan. Masih kita maksudnya ya udah kepikir ada anak-anak, ya udah tinggal aja di sini. Tapi selama 5 bulan itu kan kita lihat tuh, maksudnya pas acara Laura kayak gitu-gitu kan setiap rame dia selalu bikin ulah gitu loh. Jadi kan daripada nanti awalnya nggak mau kesebar juga sih sebenarnya. Mungkin yang pernah hadir di sini tahu lah gimana teman-temannya juga tahu gimana dia nggak. Cuman mereka kan nggak berani ngomong atau gimana. Yang menyebar kan bukan saya, menyebar kan dari sana. Mungkin dia bilang nggak boleh masuk gini-gini. Memang udah nggak boleh masuk karena udah nggak ada hubungan apa-apa sama saya kecuali sama anaknya, ya nggak sih? Kalau memang mau ketemu anaknya ya silakan ajak anak keluar, tapi nggak di dalam rumah saya gitu kan. Sedangkan dia juga punya rumah, saya nggak pernah ke sana juga kan. Masuk tiba-tiba nggak pernah, karena dia selalu masuk tiba-tiba gitu loh. Yang ngurus saya lah. Tahunan, Papa kesini juga nggak sih lah Bapak Lubus? Kesini sih katanya ngasih bunga, kata anaknya itu yang cowok kan. Saya bilang ya udah kasih aja, tapi nggak usah masuk. Emang saya yang bilang nggak usah masuk. 1 tahun di sini, dia nggak ada di dalam kan? Emang aku nggak boleh masuk. Yang doa bersamanya? Doa bersama, ya kita berdoa bersama, dia nggak. Dia cuma ngasih bunga doang. Bunganya ada kok, kita pajang nggak kita buang. Iren, mungkin dia mungkin dia pikir ya udahlah lebih tenang begini gitu. Kasihan juga kan Yanos Petra. Ya udah, cuman kalau emang dia mau jalan sama Yanos Petra ya udah ajak aja, tapi dia nggak pernah itu. Nggak pernah ngomong gitu sama kita ataupun sama Yanos sama Petra, telepon atau apa. Tapi Yano sama Petra menanyakan sendiri ke sih, Mas? Maksudnya kangen? Dia gitu. tahu, kadang kan dia emang suka kesini. Mereka ada papa, tapi mereka nggak berani nemuin. Mungkin takut juga, entahlah. Mungkin bapaknya nggak kepikiran kesini, jadi anaknya takut ketemu sebenarnya. Komunikasi sama Kak Iren sendiri, Mas? Papa? Nggak, kurang tahu dah. Kalau sama Iren, kayaknya nggak terlalu sih. Dia nggak pernah nanya, kan dia tahu nomor Yanos, nomor Petra dia tahu kok. Nggak pernah ditelepon juga anak. Tapi dari Kak Iren menutup ini juga nggak sih, menutup ketemu segala macam komunikasi juga? Enggak kayaknya sih. Terakhir ketemu kapan mungkin, Mas? Dia sering kesini kok, cuman lihat gitu loh, bolak-balik keliatin kita. Kadang dia mau masuk ataupun apa, kan masih ada barang-barangnya. Kan aku bilang kalau mau masuk boleh, tapi pakai pengacara, pakai gitu. Dan cuma satu, barang-barangnya? cuma ada 1 doang barangnya dia mungkin mau ngambil atau apa. Aku bilang ya udah kesini aja tapi pakai pengacara. Aku udah bilangin sama pengacara, aku juga bilangin ke pengacaranya dia juga, tapi nggak kesini dianya. Ada nggak tahu gimana. Kalaupun itu terjadi, Ya udah pan yang digugat gitu kan. Ya siapa apa yang salah atau di mana yang salah. Kalau yang saya yang salah, ya salahnya di mana? Posisinya saya salah di mana? ya aku tahu juga dari pihak sana juga nggak ada baik-baik juga ya. Mereka nggak pernah kesini sih ataupun gimana.
Meski telah 1 tahun berlalu, kematian Laura Anna memang masih banyak meninggalkan cerita sedih sekaligus penuh kejutan. Tak jauh dari kondisi keluarga Laura yang kini diwarnai konflik akibat perpisahan kedua orang tuanya, kondisi Gaga Muhammad, sang mantan kekasih yang lalai berkendara hingga mengakibatkan kecelakaan yang miris membuat Laura lumpuh juga mengutas kejutan. Bagaimana tidak? Sejak Gaga resmi menuai vonis bersalah atas tuntutan Laura, Gaga yang divonis 4,5 tahun penjara, nyatanya kini sudah 10 bulan mendekam di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Ironisnya, sejak Gaga terpuruk di penjara itu pula, keluarga Gaga pun dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi, hingga konon sedang ingin menjual rumah mewah mereka di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Heboh berkonflik karena dituding tidak bertanggung jawab pasca Laura mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan mobil yang dikendarai Gaga. Mungkinkah Gaga dan keluarganya kini mengalami kebangkrutan akibat terlilit kasus hukum Laura? Oh, saya off the record deh. Saya nggak tahu, nggak mau jawab yang ya hal. Tolong tanyakan saya yang hukum saja prosesnya, dan itu proses hukum biar aja nanti setelah saya berkomunikasi dengan ayahnya. Karena tugas saya sebagai advokat sudah selesai. Jadi ya, tapi kalau Anda mau tanya keadaannya, informasinya sehat-sehat saja. Sehat-sehat aja berada di Jakarta dan Saya nggak tahu, saya nggak mengikuti dia ada di. Yang jelas pasti di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, tidak mungkin dia di rumah, nggak mungkin. Tinggal nanti ayahnya bagaimana. Saya nggak terlalu mengikutin karena itu adalah urusan pribadi. Ya, tugas saya sebagai advokat tidak akan masuk ke pribadi-pribadi yang begitu. tapi terakhir komunikasi ketemu Sudah nggak pernah ketemu lagi. Karena ya, kalau komunikasi masih terus. Ketemu jarang karena semua mempunyai kesibukan. Ayahnya lebih banyak di Bandung daripada di Jakarta. tapi dari keluarga udah pastinya akan kabarin abang dan Oh iya, dia pasti akan ngabarin saya. Tapi saya tidak mau masuk terlalu dalam hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas saya sebagai advokat. Saya melihat orang tuanya masih sibuk di Bandung. Saya belum berkomunikasi lagi, nanti saya akan tanyakan kepada dia. Dan mungkin dia juga menyadari saya juga jarang ketemu dia. Tapi insya Allah segera saya akan telepon. Dia pasti akan telepon saya, ya. Nanti kita lihat upayanya apa, saya harus komunikasikan dengan ayah daripada Gaga Muhammad itu sendiri. Ya kita tunggulah keluarganya, jadi jangan dipaksa keluarganya untuk melakukan upaya hukum. Ya.